Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga sehat selalu. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Bab 1 semester 1 untuk kelas 5 tentang menyayangi anak yatim. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan ilmu di dunia dan akhirat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepada kami pengertian yang baik. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang surah Al-Ma'un. Merupakan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un termasuk golongan surah Makkiyah karena turunnya di kota Mekkah sebelum Nabi hijrah. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang menyayangi anak yatim. Pokok pembahasannya yaitu pokok-pokok surah Al-Ma'un. Anak-anak Bapak semuanya, apakah yang kamu ketahui tentang anak yatim? Silakan dijawab di dalam tulisan catatan anak-anak semuanya. Yang kedua, apa pesan yang terkandung dalam surah Al-Ma'un? Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan kepada anak yatim? Yang keempat, bagaimana cara kamu menerapkan ajaran surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna menyayangi yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menyayangi dan peduli terhadap anak yatim. Kemudian peserta didik mampu menerapkan sikap peduli terhadap anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka baiknya kita mendengarkan surah Al-Ma'un. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ Itulah orang yang menghardik anak yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ Orang-orang yang berbuat riya. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Dan enggan menolong dengan barang berguna. Kemudian kita melihat apa asbabun nuzul dari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah. Surah ini turun berkaitan dengan salah seorang kaum kafir Mekah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberinya. Bahkan diusir anak yatim ini. Itulah salah satu dalam satu riwayat mengatakan bahwa terkait dengan anak yatim yang meminta kepada mereka yang selalu mereka menyembelih seekor unta atau beberapa ekor unta. Kemudian bukan mengasihinya, tetapi dia itu menghardi anak yatim dan diusir anak yatim ini. Kemudian terdapat dalam riwayat lain, sebab turunnya surah ini ialah berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan solat kepada orang-orang yang beriman. Mereka melakukan solat dengan riya dan meninggalkan apabila tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak-anak yatim. Jadi kalau mereka ramai, banyak orang, maka mereka sholat. Tetapi kalau tak ada orang, maka mereka tak akan sholat. Kalau ada orang yang kesulitan ketika orang ramai, maka dibantunya. Tapi kalau ketika tidak ada orang yang melihatnya, maka dia pun tak membantunya. Begitulah dalam riwayat Ibnu Munzir. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, kemudian kita lihat surat Al-Ma'un adalah wahyu yang ke-17 yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia turun sesudah surat At-Takatsur dan sebelum surat Al-Kafirun. Adapun sebab turunnya ayat ini terdapat dalam riwayat yang dikemukakan bahwa ada orang yang diperselisihkan, apakah Abu Sufyan atau Abu Jahal, Al-As bin Walid atau selain dari mereka. Setiap minggu mereka menyembelih unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu. Namun ia tidak memberinya, bahkan menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Maka turunlah ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga di dalam surat Al-Ma'un. Sedang menurut sebuah riwayat yang diturunkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang melatari turunnya wahyu Allah surat Al-Ma'un ayat keempat sampai ayat ketujuh,
bahwa pada zaman Rasulullah dulu ada sekelompok kaum munafik yang rajin mengerjakan sholat, namun sangat disayangkan bahwa mereka sholat itu tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat oleh orang lain. Ketika ada orang yang melihat mereka akan sholat dengan khusyuknya. Tetapi jika tidak ada orang yang melihatnya, maka mereka sholat dengan seenaknya, bahkan mereka tidak mengerjakannya. Apa yang dikerjakan selalu ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau dengan kata lain disebut dengan riya. Selain itu, kaum munafik ini enggan untuk memberikan barang-barang yang berguna yang dimilikinya, serta enggan untuk mengeluarkan zakat. Allah tidak menyukai kaum seperti ini. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai ancaman kepada kaum munafik tersebut. Dari video yang telah anak-anak saksikan, anak-anak lihat, apa pesan pokok surah Al-Ma'un yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, dalam ayat surah Al-Ma'un atau surah Al-Ma'un, pertama, anjuran untuk memuliakan anak yatim. Kemudian yang kedua, memuliakan orang miskin, memberi mereka karena mereka kekurangan. Yang kedua, menjaga solat dan selalu perhatian padanya, jangan tinggalkan solat. Yang ketiga, perintah untuk ikhlas atas semua pekerjaan, bukan karena orang lain, beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anjuran untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Maka dengan hal itu, insya Allah ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bapak yang bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ada LKPD-nya untuk anak-anak semua untuk latihan, ya, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Bapak buat berbentuk kuisis, ya, ataupun pembelajaran LKPD-nya itu melalui daring. Coba anak-anak saksikan semuanya, perhatikan dengan baik. Kesimpulan pesan pokok surah Al-Ma'un, yang pertama, harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kemudian hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kemudian solat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain ataupun disebut dengan riya. Itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ada motivasi dari hadis Nabi Muhammad SAW dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta merenggangkan keduanya. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.